Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang prinsip dasar analisis grafimetri. Salah satunya adalah tentang analisis grafimetri metode penguapan. Sebelum kita membahas apa itu metode analisis grafimetri penguapan atau pemanasan, kita bahas dulu apa itu pengertian dari analisis grafimetri. Analisis grafimetri merupakan salah satu metode analisis di mana jenis analisisnya ini adalah analisis kuantitatif. Kalau dia termasuk analisis kuantitatif, maka pada akhir analisis kita akan mendapatkan data jumlah analit. Kemudian bagaimana metode penentuannya? Penentuan jumlah zat dengan metode analisis grafimetri ini berdasarkan pengukuran berat. Jadi prinsip analisis grafimetri ini berdasarkan pengukuran berat. Dan kita ketahui bersama bahwa berat itu diukur dengan cara penimbangan. Jadi dalam analisis grafimetri itu nanti data yang kita dapatkan di akhir adalah data hasil penimbangan. Ada dua cara analisis grafimetri jadi kalau kita golongkan analisis grafimetri ada dua jenis. Yang pertama dengan cara konvensional, yang kedua dengan cara instrumental. Metode analisis grafimetri dengan cara konvensional juga terbagi menjadi dua jenis. Ada metode penguapan atau sering juga disebut metode pemanasan atau sering juga disebut metode evolusi. Kemudian yang kedua, metode dengan cara konvensional itu adalah dengan metode pengendapan. Dan metode analisis grafimetri dengan menggunakan instrumen kita sebut dengan metode elektrografimetri. Materi elektrografimetri akan kalian pelajari di dalam mata pelajaran analisis kimia instrumen. Oke. Baik, kita bahas satu-satu mengenai metode analisis grafimetri, terutama metode dengan cara konvensional, yaitu metode penguapan atau nama lainnya adalah metode evolusi. Apa sih metode penguapan itu? Nah, metode penguapan atau evolusi itu dilakukan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Jadi di sini poinnya adalah syaratnya kalau kita mau menggunakan metode penguapan atau evolusi, maka si sampelnya itu atau komponen dari sampel yang mau kita analisis itu harus bersifat mudah menguap. Bagaimana teknisnya? Teknisnya itu yang pertama bisa dengan cara sampelnya direaksikan atau ini metodenya berarti dengan cara langsung, atau bisa juga dengan cara sampel dipanaskan. Nah, kalau sampel dipanaskan berarti ini metodenya adalah metode atau cara tidak langsung. Untuk metode penguapan, analisis grafimetri metode penguapan dengan sampel dipanaskan, nanti analisisnya itu berdasarkan pada penimbangan komponen yang hilang. Jadi nanti dalam proses analisis ini akan ada komponen yang hilang. Nah, komponen ini hilangnya akibat apa? Gimana cara kita menghilangkan si komponen ini gitu. Nah, penghilangan komponen ini dilakukan pada saat proses pemanasan. Jadi proses pemanasan ini nanti kita akan menghilangkan suatu komponen. Nah, komponennya ini biasanya zat lain yang mau kita analisis, dan si zat lain ini akan hilang dalam proses pemanasan, nanti akan berupa gas. Jadi si zat ini akan berubah menjadi gas. Nah, contohnya itu metode penguapan dengan cara pemanasan ini seperti pada penetapan kadar air atau hidrat dalam sampel. Kemudian untuk suhu pemanasannya berapa? Kalau kita mau menghilangkan kadar air, maka suhu pemanasannya itu 105 sampai dengan 130 derajat Celcius. Ya, kenapa suhunya segitu? Karena air itu bisa hilang atau menguap, berubah menjadi gas pada suhu 100 derajat. Jadi agar
kita bisa memastikan semua air itu menguap, maka suhunya kita naikkan sedikit di atas titik didihnya, yaitu 105 derajat gitu. Oke, kemudian metode penguapan sendiri tadi kan sudah dijelaskan ya, ada dua cara, ada cara langsung dan ada cara tidak langsung. Nah, kalau cara langsung, sampelnya itu nanti dipanaskan pada suhu tertentu selama jangka waktu tertentu, kemudian bobot sebelum dan sesudah pemanasannya ditimbang. Nah, ini kalau cara langsung, cara tidak langsung. Nah, kalau cara langsung bedanya dengan cara tidak langsung, maka kita akan memanaskan dulu sampel, lalu nanti ketika sampel dipanaskan, uap air yang terbentuk itu nanti akan dilewatkan pada suatu tabung. Nah, tabungnya ini bersifat higroskopis atau dapat menyerap air jika yang mau kita hilangkan tuh uap air, tapi dia tidak menyerap zat lain. Jadi si tabung ini sifatnya selektif, dia hanya bisa menyerap air tapi tidak menyerap zat lain. Kemudian nanti yang kita timbang itu adalah bobot tabung sebelum dan sesudah pemanasan. Nah, perbedaannya itu adalah kalau kita menggunakan cara tidak langsung, maka si airnya itu kita panaskan, si sampelnya itu kita panaskan sampai dengan waktu tertentu dengan suhu tertentu juga. Nah, kalau di cara langsung, si uap airnya itu kita tangkap. Ditangkap oleh apa? Ditangkap oleh suatu tabung, dan tabungnya ini sifatnya harus selektif, hanya bisa menyerap uap atau gas yang kita inginkan saja. Oke, salah satu contoh prosedur penetapan analisis dengan metode analisis gravimetri adalah penetapan air hablur dalam senyawa hidrat. Apa itu senyawa hidrat? Senyawa hidrat itu adalah suatu senyawa yang mengikat air secara kimia. Jadi secara kimia, rumus kimia si senyawanya itu dia mengikat sejumlah sekian tertentu jumlah air. Nah, contohnya apa? Seperti BaCl2, XH2O, kemudian ada CuSO4, X H2O. Kita tahu ya, H2O-nya itu ada 5. Jadi CuSO4 5H2O dan senyawa-senyawa lain yang mengandung hidrat. Nah, pada penetapan kali ini kalian akan menetapkan air hablur dalam sampel BaCl2 XH2O. Prinsipnya nanti sejumlah tertentu sampel BaCl2 XH2O atau sampel BaCl2 hidrat, karena dia ada si sampelnya mengandung hidrat, maka kita bilang dia adalah senyawa hidrat. Nanti ditimbang, kemudian dipanaskan, didinginkan, kemudian ditimbang kembali, lalu pemanasan diulangi hingga diperoleh bobot konstan. Setelah bobot konstan diperoleh, jumlah hidrat pada sampel nanti dapat ditentukan. Jadi nanti tujuan akhirnya kita itu adalah menentukan jumlah hidrat pada sampel senyawa hidrat. Nah, prosedurnya seperti apa? Yang pertama kita pijarkan dulu cawan kosongnya. Pemijaran cawan kosong seperti apa? Bisa dua cara, bisa pakai bunsen, bisa juga menggunakan oven dan tanur. Nah, kalau menggunakan bunsen, nanti pemijarannya itu ada dua tahap. Yang pertama, 10 menit pertama dengan api hijau, jadi apinya itu yang tidak terlalu panas. Kemudian 5 menit selanjutnya dengan api oksidasi. Api oksidasi itu yang berwarna biru, jadi yang lebih panas. Nah, kemudian kalau sudah dipanaskan di bunsen, lalu dimasukkan ke desikator, lalu ditimbang. Nah, kalau menggunakan oven, nanti kalian bisa di ovennya selama 10 menit, suhunya di suhu 105 sampai 110 derajat Celcius, atau kalian setting saja di 105. Kemudian setelah 10 menit masukkan ke tanur kurang lebih selama 15 menit. Nanti kalau sudah 15 menit di tanur, keluarkan lalu masukkan ke desikator. Nanti kalau sudah dingin di desikator, maka kalian timbang si bobot cawan tersebut. Nah, cawan kosong yang ditimbang nanti cukup badannya saja. Kemudian
Kalau cawan kosongnya sudah siap, maka baru kalian bisa menimbang sampel. Nah, sampel yang ditimbang sebanyak 0,5 gram. Nanti sampel yang kalian gunakan adalah BaCl2. Menimbang sampelnya nanti langsung di cawan kosong. Di cawan kosong yang tadi sudah konstan. Kemudian kalau sudah ditimbang, lalu panaskan si cawan yang sudah berisi sampel itu di bunsen. Jadi kalau bisa semua menggunakan bunsen ya. Sama seperti pemijaran cawan kosong, 10 menit di api sedang, kemudian 5 menit di api biru. Jadi kalian harus bisa menentukan dulu mana api sedang yang warnanya hijau dan mana api biru. Jadi kalau api biru itu dia lebih panas ya. Jadi nanti kalian perhatikan jenis api pada bunsennya. Nanti kalau sudah selesai pemijaran di api yang oksidasi atau api biru, didinginkan di desikator. Kalau sudah dingin, maka lalu kalian timbang cawannya. Nanti penimbangan cawannya itu, hasil penimbangannya itu akan mendapatkan bobot senyawa anhidrat. Kalau anhidrat berarti si senyawanya itu udah cuman tinggal BaCl2-nya aja. Hidratnya sudah hilang, H2O-nya sudah nggak ada. Ya. Nah, kalau sudah dapat data-data itu, nanti kalian dapat 3 data ya. Yang pertama adalah bobot cawan kosong. Ingat yang ditimbang hanya badannya saja, tapi yang dipijarkan dua-duanya. Kemudian bobot senyawa hidrat. Bobot senyawa hidrat itu adalah senyawa sebelum dipanaskan ya. Kalau sebelum pemanasan berarti yang tadi di poin ketiga. Jadi bobot di yang poin ketiga itu adalah kita mendapatkan bobot senyawa hidrat. Kemudian data yang ketiga adalah bobot senyawa anhidrat. Nah, kapan kita dapat bobot senyawa anhidrat? Itu kalau sudah selesai proses pemanasan. Ini tabelnya nanti bisa kalian buat. Lalu untuk perhitungannya bagaimana? Nanti kan kalian dapat data ya, senyawa hidrat yang sampel awal yang 0,5, kemudian setelah dipijarkan dapat data juga massa senyawa anhidrat. Nah, kalian kurangkan massa senyawa hidrat dengan massa senyawa anhidrat, maka nanti mendapatkan data massa air. Nanti berarti dari data ini kalian bisa mencari mol air. Mol air itu massa dibagi mr. Cari ya mr-nya berapa, massanya dari sini. Kemudian kalian cari juga mol senyawa anhidrat. Nah, mol senyawa anhidrat itu berarti dari bobot senyawa anhidrat. Bobot senyawa anhidrat itu yang mana? Yang tadi yang setelah dipijarkan dibagi dengan mr-nya. Nah, mr-nya itu apa? Karena kita sampelnya senyawa hidrat BaCl2, berarti mr-nya itu adalah mr BaCl2. Nanti kalau udah dapat data 2 mol itu, kalian hitung X. X itu adalah mol air dibagi mol anhidrat ya. Yang ini yang udah dihitung. Kalau udah dapat X berarti udah tahu jumlah hidratnya itu ada berapa. Jadi nanti BaCl2 X H2O, nah kita udah tahu X-nya itu berapa ya. Nah, kemudian kalian nanti hitung juga persen kesalahan. Persen kesalahan itu data sebenarnya dikurangi data hasil analisis. Untuk mencari data persen kesalahan data sebenarnya itu kalian nanti lihat di etiket. Etiket siapa? Etiket si senyawa hidrat BaCl2. Berapa nilai X-nya? Berapa jumlah H2O-nya gitu. Kalau data hasil analisis dari mana? Ini dari nilai X yang tadi kalian hitung dibagi data sebenarnya yang tadi ya, dari etiket bahan dikali 100% ya. Itu saja mungkin penjelasan mengenai penetapan kadar hidrat dalam senyawa hidrat BaCl2. Silakan kalian persiapkan diri kalian untuk melaksanakan praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.